Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses terus ya buat teman-teman semua yang sudah subscribe dan like video ini. Oke, sebelum kita lanjut teman-teman ya, ada informasi ya buat kalian semuanya yang pengen mendalami kripto ya. Kami sudah buka namanya Crypto Study ya. Ini program baru dari kita ya, dan di sini pure edukasi dan teman-teman cukup bayar $25 ya. Itu per tahun ya, $25 per tahun, dan teman-teman bisa langsung dapat bimbingan untuk belajar kripto ya, belajar penipuan-penipuan kripto ya, belajar explorer blockchain, tracking koin ya, cari aset yang bagus ya, terus rahasia-rahasia cuan di Web3, terus apalagi kalian yang pengen bekerja ya secara remote ya di Web3 ya, kami akan kasih juga tempat-tempatnya kira-kira seperti itu. Jadi teman-teman tuh akan lebih mudah ya mengetahui atau belajar tentang Web3 ya, cryptocurrency seperti apa, dan yang paling menarik ya, kalian itu akan kami bimbing langsung ya. Kalian bisa telepon kami ya, kalian bisa juga langsung video call kira-kira seperti itu. Jadi worth it sih ya, untuk $25 kalian sudah bisa dapatkan fasilitas-fasilitas seperti itu ya. Jadi yang mau gabung ya, sudah saya sertakan link-link di deskripsi ya. Kalian baca-baca di situ, dan kalau mau daftar silahkan daftar teman-teman, karena kita batasi di grup itu 100 orang saja ya, kira-kira seperti itu, dan grup itu grup private ya. Oke, kita langsung saja teman-teman ya. Oke, di video kali ini teman-teman ya, saya mau bahas terkait Pi Network ya. Banyak yang apa ya, teriak-teriak nih ya, mengatakan wow, Pi Network kenapa bisa turun ya, Pi Network kenapa bisa koreksi sedalam ini ya. Di video-video saya sebelumnya selalu saya katakan waspada unlock token, dan benar saja setelah saya buka, mereka ini bahkan akan unlock ya setiap hari teman-teman ya, selama bulan Maret ini ya, unlock ya. Kalau kalian mau lebih tahu unlock, lock ya, atau blockchain explorer ya, kalian silahkan join grup lah kira-kira seperti itu, biar saya ajari kalian ya, biar saya ajar lebih detail di situ seperti apa ya. Oke, ini Pi Network kalau kita lihat teman-teman ya, dia turun jauh banget, posisinya di 23 saat ini, dan 7 hari ya sudah 43% terjadi penurunan. Tapi yang dalam banget itu selama 24 jam ini 23% ya. Bahkan harganya sudah tidak sampai di harga $1 ya. Kita lihat ada beberapa kemungkinan ya. Jadi saya mau ambil dua kemungkinan, dan tentunya kedua-duanya fakta ya. Di sini ada food menurut saya ya. Ada berita apa ya? Ini bisa dibilang berita food ya, teman-teman paham ya? Berita yang jelek lah ya menurut saya, dari postingan oleh seseorang di Binance Square ya. Ini bisa menjadi apa ya? Bisa menjadi momok tersendiri lah ya, kira-kira seperti itu, karena di sini dia menyebarkan tentang janji palsu dari penambangan Pi Network ya, dan di sini jumlah pengguna yang terlalu tinggi ya, dan di sini keterlibatan yang sangat rendah katanya seperti itu ya. Ini panjang banget, intinya ini berita jelek ya. Dan di sini dia mengatakan Pi Network mengklaim memiliki 60 juta pengguna, tetapi data blockchain sebenarnya menceritakan kisah yang berbeda. Jadi agak scamming menurut dia ya, sekali lagi ya, menurut dia teman-teman ya. Dan dia juga melampirkan di sini beberapa apa namanya, orang-orang lah ya yang memposting atau mengomen di Twitter atau di X ya, kira-kira seperti itu. Dan di sini menurut dari salah satu pengguna ini, dia mengatakan hanya 20.000 dompet ya atau wallet ya yang masih aktif dari 60 juta pengguna jaringan Pi yang diklaim ya. Jadi intinya sembraut lah ya untuk Pi Network. Nah, ini bisa menjadi apa namanya, fakta atau dukungan kenapa harganya turun ya, itu satu, sesuai fakta, dan ini orangnya ini ya, PM Crypto namanya seperti itu. Tapi saya tidak mau berbicara tentang pandangan ya, saya tidak mau berbicara tentang pendapatnya dia. Oke, semua pendapatnya ini ada faktanya ya, dan dia jelasin kira-kira seperti itu. Tapi di sini setelah saya cocokin ya, saya buka ya di PayScan, teman-teman kalau lihat di sini ya, ini sangat-sangat jelas banget ya. Oke, untuk Pi Network ini dia akan unlock ya. Ini unlock chartnya next 30 hari ya, kira-kira gitu ya, paham ya. Jadi dari tanggal Maret tanggal
tanggal 21 Maret teman-teman ya, sampai 19 April itu sudah dischedulkan. Kenapa hari ini tinggi banget ya damnya ya, teman-teman bisa lihat ya kenapa anjlok banget di hari ini, karena mereka di tanggal 21 ini melepas 15,4 million ya, 15,4 juta koin, dan itu setara totalnya 13 juta ya 787 sekian dolar ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi tanggal 21 ini cukup banyak yang dilepas ya, yang di unlock, kira-kira seperti itu, dan kemungkinan mereka sudah jual, nanti kita track lagi. Oke, dan Maret ya 2022 Maret tanggal 22 ya, ini akan ada unlock lagi teman-teman sebesar 12 miliar 12 miliar atau 12 juta koin. Terus tanggal 23 akan terlepas juga 13 ya. Tanggal 24 dan seterusnya ada koin yang akan di-unlock ya. Jadi jangan kaget ya kalau kalian sampai melihat penurunan yang signifikan di Pi Network. Kira-kira seperti itu. Saya sih kalau berpikir santai ya, kalian jual aja dulu di harga saat ini ya. Nanti selesai resting lock ya, resting unlock, baru kalian buyback ya, beli lagi, maksud saya seperti itu ya. Karena menurut saya dengan chart begini pasti akan terjadi penurunan yang susulan ya, kira-kira seperti itu. Selanjutnya di sini saya mau lihat distribusi teman-teman ya. Ini mengagetkan juga sih ya. Ini distribusi Pi Network ini teman-teman ya, paling tinggi ya, atau pembagian ke mereka ini paling tinggi itu ke Pi Foundation ya, kira-kira seperti itu. Pi Foundation ini ya 1, 3, 12. Jadi mereka itu pegang banyak ya teman-teman ya. Pegang banyak. Yang ke-7, yang ke-8, ke-9 ini exchange, yang ke-11 ini exchange ya. Pi Foundation pun ke-4 ada juga Pi Foundation ya. Pi Foundation ini ya mereka memegang banyak, dan ingat ini nggak di lock ya. Ini nggak di lock. Jadi kapan saja mereka bisa menjual, kira-kira seperti itu. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Nah, di sini overview yang mereka punya ya. Ini saya buka yang bentar ya. Ini saya buka yang pegang nomor 1 lah. Dia pegang di sini teman-teman sekitar 53 miliar ya, 53. Oke. Benar ya, 53 miliar. Dia pegang sekitar 53 miliar token ya. Coba kita tracking di sini. Kalian bisa lihat ya, ini nggak ada yang di lock ya. Yang dia pegang dari semuanya ini teman-teman ya, ini tidak ada yang dikunci ya. Jadi murni ini di walletnya, kapan saja dia bisa jual ya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini yang mungkin beberapa orang ngecek, wah agak ragu, makanya menjual. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, selanjutnya teman-teman ya, kita lihat di sini ada yang saya lihat di sini ya. Kalau kita lihat statistiknya large transaction ya. Oke, di beberapa about 4 hours ya, sekitar 4 jam yang lalu teman-teman ya. Ini ya, yang ini ya, about 4 hours ago ya, sekitar 4 jam yang lalu, BitGet melakukan 5 transaksi, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kalau kita lihat di sini, apa yang dilakukan oleh BitGet ya, teman-teman lihat di sini, ini sangat-sangat mengagetkan menurut saya ya. Di sini Get.io kredit ya, ini Get.io membeli ya, paham ya teman-teman ya, kredit dan debit paham ya. Kalau dari efeknya ya, efeknya untuk di PayScan ini, Get.io exchange ini ya, dia malah membeli 650 ribuan koin ya. Sedangkan BitGet ya, dia debit ya. BitGet ini melepas koin ya. Ini BitGet lepas ini berapa kali nih? 1 ya, ini, terus ini, terus ini ya, terus ini, dan terakhir yang ini ya. Hampir 1 juta koin ya dilepas oleh BitGet ya, karena ini account debit, kira-kira seperti itu ya. Jadi menurut saya kemungkinan masih akan terjadi penurunan di Pi Network, tapi ya bukan berarti Pi Network itu jelek ya. Sekali lagi, saya tidak bisa mengatakan Pi Network itu jelek dan tidak cocok untuk dibeli. Saya tidak mengatakan seperti itu dan tidak mau mengatakan seperti itu. Kenapa ya? Karena setakat ya lah ya, setakat koin-koin Hyperliquid, Uniswap, Monero, Aptos ya, yang koin-koin besar ini, Pepcoin bahkan ya, dan koin-koin besar top 100 lah ya, bisa dibilang gitu, itu masih di bawahnya
Pi Network. Untuk per video ini saya buat, saya garis bawahi ya, ada kemungkinan Pi Network akan turun terus ya untuk peringkatnya ya. Tapi untuk mengatakan dia jelek, tidak bisa saya katakan. Karena kenapa? Karena dia ini di peringkat 23 kripto terbesar di dunia saat ini, saat video ini saya buat ya. Jadi ya kita tunggu saja apa yang akan terjadi ke depan. Tapi kalau boleh saya kasih saran ke teman-teman semuanya, di dalam 1 minggu ke depan ini kemungkinan masih akan terjadi penurunan untuk Pi Network ya. Jadi kalau kalian seandainya tanya ke saya, saya nggak nyuruh ya. Kalian tanya ke saya, Bang, kalau kamu punya Pi Network, yang kamu lakukan itu apa? Yang saya lakukan adalah saya jual dulu, karena saya sudah melihat faktanya, ya. Saya jual dulu, karena kalau terjadi penurunan lagi, saya buyback, saya beli kembali, ya saya akan cuan gitu loh. Kira-kira seperti itu, ya. Sampai di sini teman-teman ya, semoga ini bermanfaat, semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semuanya.